Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan seleksi masuk ITS ya. Ini bagian ke-10. Dua kawat sejajar lurus sangat panjang A dan B dialiri arus sama besar 6 ampere. Arah arus sama-sama menembus tegak lurus bidang gambar menjauhi pembaca. Bila μ0 disebut sebagai permeabilitas magnet ruang hampa 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, maka resultan induksi magnet di titik C adalah berapa mikrotesla? Oke, kita jawab ya. Nah, perhatikan, induksi magnet di titik C itu disebabkan oleh I1 maupun I2 ya. Kedua arus ini akan menyebabkan induksi magnet di titik C. Untuk menentukan arah induksi magnet di titik C, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Ini tangan kanan ya, bukan tangan kiri. Jadi nanti begini, ibu jari ini untuk menunjuk arus, sedangkan arah telapak tangan untuk menunjukkan induksi magnetnya. Ini B ya, bukan E. Sedangkan 4 jarinya menunjuk titik C ini ya. Tapi kita harus tahu dulu kalau 3, 4, 5, kalau ini kan triple Pitagoras ya, 3, 4, 5. Ini segitiga siku-siku, siku-sikunya di sini. Nah, siku-siku. Nah, induksi magnet yang disebabkan oleh I1 di titik C saya namakan B1 ya, oleh I2 saya namakan B2. Jadi oleh I1 dulu, saya namakan B1, arahnya kemana di titik C? Kaidah tangan kanan pasti arahnya ke sini ya, menjauhi I2. Anda bisa terapkan pakai kaidah tangan kanan, ibu jari Anda menembus bidang karena cross di situ, 4 jari Anda itu arahkan ke titik C, arah telapak tangannya itu menunjukkan arah B-nya. Anda bisa coba, pause dicoba ya. Nah, terus kemudian B2-nya kemana? Pasti ke sana arahnya ya. B2 menuju I1. Dan B1 dengan B2 ini vektornya saling tegak lurus karena tadi di sini tegak lurus kan. Nah, kita bisa menghitung B1-nya berapa. Untuk kawat lurus sangat panjang, rumusnya adalah ini ya. μ0 I1 per 2pi A1. Ya, A1 itu jarak titik C ke I1. Jadi μ0-nya saya masukkan I1 6, I1 I2 sama ya, 6 ampere. 2pi A1-nya jarak titik C ke A 3 cm itu 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini saya jadikan meter. Pi-nya saya coret, 2 kali 3, 6 saya coret. AC-nya 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Atau boleh saya tulis 40 mikrotesla. Kalau B2-nya μ0 I2 per 2pi A2. A2 jarak titik C ke I2. Jadi 4 cm nanti. Jadi μ0-nya ini saya masukkan I2-nya 6, 2pi, A2-nya 4 kali 10 pangkat min 2 meter, saya meterkan. Jadi ini hasilnya berapa? 4-nya kan dicoret, pi-nya dicoret, 6 bagi 2, 3. Jadi 3 kali 10 pangkat min 5 Tesla atau 30 mikrotesla. Nah, sekarang resultan vektornya. Karena B1, B2 tegak lurus, ya Pitagoras, akar B1 kuadrat plus B2 kuadrat. B1-nya 40 tadi ya, sedangkan B2-nya adalah 30. Jadi akar 40 kuadrat plus 30 kuadrat ya pasti 50. Jadi jawabannya 50 mikrotesla. Yang benar berarti B. Oke, nomor 2, kawat dengan bentuk seperti pada gambar tersusun dari 2 kawat setengah melingkar dengan jari-jari, A1 10 cm dan A2 20 cm. Bila kawat itu dilewati arus sebesar 2 ampere, μ0-nya diketahui, maka besar induksi magnet di titik O adalah berapa? Perhatikan di sini, maksudnya sebenarnya ini satu kawat saja, tapi dibentuk seperti ini ya kawatnya ya. Kawatnya dibentuk seperti ini. Nah, induksi magnet di titik O nanti disebabkan oleh segmen kawat yang mana? Jawabannya adalah segmen kawat bagian 1 yang kecil ini, setengah melingkar yang pertama sama setengah melingkar yang kedua. Sedangkan kawat yang lurus ini hanya menyebabkan induksi magnet di atas di bawahnya. Di atas dan bawahnya ya, tidak sampai ke titik O. Oke. Nah, sekarang kalau begitu, untuk menentukan arah induksi magnet di titik O yang disebabkan oleh segmen kawat yang pertama, yang ini ya, yang setengah melingkar kecil, yang kedua yang melingkar besar ya, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi nanti 4 jari yang meremas menunjukkan arus, sedangkan arah induksinya kita tunjukkan dengan ibu jari. Jadi kalau Anda terapkan, nah 4 jari Anda meremas bagian kawat yang pertama ini ya, remasannya ke sini. Nanti Anda pasti tahu bahwa B1 itu akan mengikuti arah ibu jarinya, akan ikut arah ibu jarinya. Nah, ibu jarinya pasti menuju Anda. Nah, kalau menuju penonton itu simbolnya adalah dot ya.
keluar dari bidang secara tegak lurus menuju pembaca. Nah, ini arah B1. Kalau arah B2-nya Anda remas, arusnya ke sana. Kemudian kalau Anda remas, jempol Anda juga menuju Anda sendiri, menuju pembaca. Jadi B2 itu juga dot. Sama-sama dot berarti vektornya sama arah. Oke, nah kalau mencari B1, sebenarnya kalau kawatnya melingkar penuh, rumusnya mu0 I per 2A kan? Tapi karena ini hanya separuh lingkaran, kalikan setengah. Jadi setengah itu karena setengah lingkaran, gitu ya. Jadi setengah kali mu0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7, I1-nya ya sama dengan I2, 2 ampere kan harusnya. Jadi 2A1 itu jari-jari setengah melingkar yang kecil ini, yaitu 10 cm atau 0,1 meter. Jadi ini 2 kali 2, 4 dicoret, berarti ini hasilnya 2pi kali 10 pangkat min 6 Tesla, atau 2pi mikro Tesla. Kemudian kalau B2-nya berarti setengah mu0 I2 per 2A2, disebabkan kawat setengah melingkar yang gede ini, yang besar ya. Jadi kalau gitu setengah mu0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7, I2-nya sama 2 ampere, 2 kali A2, A2 adalah 0,2 meter. Nah ini kalau dihitung ketemunya adalah pi kali 10 pangkat min 6 Tesla, atau bisa ditulis pi mikro Tesla. Karena ini vektor medannya atau vektor induksinya sama arah, resultanya tinggal menjumlahkan aja kan. Jadi B1 ditambah B2. B1 2pi, B2-nya pi. Saya jumlah berarti 3pi mikro Tesla. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 3, kawat berbentuk bujur sangkar dialiri arus 2 ampere dan diletakkan dalam medan magnet B 1,2 Tesla yang berarah tegak lurus menembus bidang gambar. Resultan gaya Lorentz pada kawat persegi itu sebesar berapa? Ini persegi ya, kawatnya arusnya seperti ini, arusnya 2 ampere, sisi kawatnya itu 40 cm. Oke, kawat berarus diletakkan dalam medan magnet kena gaya Lorentz seperti ini. F sama dengan bil sin theta, B medan magnetnya, I itu arusnya, L panjang kawat, sedangkan theta sudut antara B dengan vektor L. Karena arus mengikuti vektor L berarti sudut antara B dengan arah arus ya. Jadi kalau begitu perhatikan di sini, dalam soal ini kita lihat B-nya masuk bidang tegak lurus. Arusnya terletak pada bidang seperti ini, berarti pasti B tegak lurus arah arus. Kalau tegak lurus berarti sinusnya itu 1, sehingga F-nya cukup ditulis bil gitu aja ya, karena sinnya 1. Oke, nah untuk menentukan arah gaya Lorentz pada masing-masing segmen kawat, pada masing-masing sisi kawat ini, maka kita menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, ibu jari menunjuk arus, F ditunjuk arah telapak tangan, sedangkan B ditunjuk 4 jari ya. Jadi kalau Anda terapkan di segmen kawat yang kanan ini, gaya Lorentz-nya kemana? Ibu jari tunjukkan ke arus, menunjuk arus. 4 jari menunjuk B-nya, akan masuk bidang. Ya, 4 jari Anda masuk kertas, masuk bidang kertas. Kemudian arah telapak tangannya menunjukkan apa? Arah gaya Lorentz-nya. Berarti gaya Lorentz pada segmen kawat yang kanan ini adalah ke kiri. Jadi F1-nya ke kiri. Kalau kita cek dengan tangan kanan, maka pada segmen kawat 2 arah gaya Lorentz-nya ke bawah, sedangkan yang ini arahnya ke kanan, yang paling bawah arahnya ke atas. Saya beri nama F1, F2, F3, F4. Tapi perhatikan ini besarnya sama semua F-nya. Lu kok bisa? Karena B-nya sama, arusnya sama, L-nya juga sama karena bujur sangkar. Nah, resultan gaya ke arah sumbu X, anggap aja yang mendatar X, yang ke arah vertikal itu Y ya. Jadi kalau begitu ini F3 ke kanan dikurangi yang ke kiri negatif F1. Karena sama besar ya 0 kalau dikurangi ya, saling meniadakan. Kalau RY-nya berarti M4 dikurangi F2. Ini pun sama besar F2 dengan M4 berarti 0 hasilnya. Jadi resultan total angka RY kuadrat plus RY kuadrat. Ya karena sama-sama 0 berarti resultan total ya 0 berarti. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah A. Berikut nomor 4. Proton dan elektron bergerak dengan arah gerak tegak lurus terhadap medan magnet mungkin. Massa proton dan elektron masing-masing sebesar diketahui dalam soal, sedangkan muatannya sama besar yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Bila kedua memiliki momentum linear yang sama, maka perbandingan jari-jari lintasannya adalah berapa? Oke. Perhatikan baik-baik ya, kalau ada partikel bermuatan bergerak di dalam medan magnet dengan arah vektor kecepatan tegak lurus medan magnet, lintasannya pasti lingkaran. Contohnya ini, misalnya ada proton, matanya positif, matanya Q, bergerak tegak lurus medan magnet kayak gini, vektor V-nya, maka dia pasti bergerak melingkar. Elektron juga begitu, pasti bergerak melingkar kalau V-nya tegak lurus B.
Nah, ini B-nya kan masuk bidang tegak lurus ya. B-nya pada bidang ini, berarti B tegak lurus V. Makanya lintasannya lingkaran. Kalau lingkaran pasti punya jari-jari. Nah, jari-jarinya bisa kita hitung pakai rumus ini. R sama dengan mv per bg. M massa partikel, V kecepatannya, B medan magnetnya, Q muatannya. Nah, proton saya anggap partikel 1, muatannya adalah Q1 plus E. Nah, biasanya dinyatakan dalam E ya. E-nya ya ini yang diketahui dalam soal 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kulum. Muatan proton dengan elektron itu sama, cuma elektron itu negatif. Jadi negatif 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kulum. Nah, kita pakai rumus tadi, R sama dengan mv per bg, tapi M kali V itu adalah momentum. Jadi kalau begitu R-nya momentum dibagi bg. Tapi dalam soal momentumnya sama. Jadi momentum yang dialami proton dengan elektron itu sama ya. Nah, muatan proton elektron juga sama. Ini hanya lawan tanda aja, tidak mengaruhi hasil perhitungan R kan. Jadi ini sama nilainya. Q1 sama dengan Q2. B-nya juga tidak diubah, sama ya. Jadi B1 sama dengan B2. Kondisi awal akhir sama. Jadi kalau momentumnya sama, Q-nya sama, muatannya sama, medan magnetnya sama semua, ya sudah. Kalau dibandingkan R1 banding R2, 1 banding 1. Kan pasti R1, R2-nya sama. Jadi kalau sama dibandingkan berapa? Ya 1 banding 1. Jadi jawaban yang tepat adalah A. This is very easy and fun. Semoga bermanfaat.